Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Innana bi khair. Wa antum? Alhamdulillah, ini bi khair aidon. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan kali ini untuk sama-sama belajar tentang bahasa Arab. Oke, sebelum memasuki materi, Ustazah mau mengabsen kalian dulu ya. Aprilia Kartika, Hadiro. Ayuela Inggir Wiyanti, Ayumita Valentia, Firda Dewi Katyani, Intan Pramudawardhani. Ini hadir semua ya berarti? Iya, Ustazah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ustazah mau tanya, kenapa sih kita harus mempelajari bahasa Arab? Ada yang mau menjawab? Yang silakan aja lah. Biar mudah mempelajari ilmu di Al-Quran. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahi? Saya Ya, Minta silakan. untuk mempermudah komunikasi kita dengan umat muslim di negara yang lain. Betul sekali. Karena saudara-saudara kita muslim di sana, terutama di Timur Tengah itu banyak sekali yang menggunakan bahasa Arab. Ada lagi yang mau memberi jawaban lain mungkin? Cukup. Ya, sebenarnya manfaat belajar bahasa Arab itu banyak sekali. Apalagi bahasa Arab sekarang itu termasuk salah satu bahasa internasional yang juga digunakan oleh banyak umat dunia, tidak hanya bahasa Inggris atau bahasa Cina. Bahasa Arab sekarang juga banyak yang menggunakannya. Makanya kita tidak akan merugi kalau kita belajar bahasa Arab. Oke, langsung masuk ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang al-adwatul madrasah. Siapa yang tahu artinya? Ya, silakan. Peralatan sekolah. Ahsanti, betul sekali. Al-adwatul madrasah artinya peralatan sekolah. Oke, kita langsung perhatikan PPT atau buku paket kalian ya. Iya. Nah, untuk materi kali ini ada pun kompetensi dasar yaitu 3.6 menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adwatul madrasah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamirul al-muttasil. Selanjutnya ada kompetensi dasar atau KD 4.6 yaitu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adwatul madrasah dengan memperhatikan bentuk dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Adapun 4 indikator yaitu 3.6.1 memahami dan menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Lalu ada 3.6.2 yaitu memahami dan melengkapi teks sederhana dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Adapun 4.6.1 yaitu menerjemahkan teks naratif sederhana tentang jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adwatul madrasah ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ada 4.6.2 yaitu menjawab pertanyaan terkait jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adwatul madrasah sesuai strukturnya berdasarkan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi tentang ad-dhamir muttasil, peserta didik dapat menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Kedua yaitu setelah mempelajari materi tentang ad-dhamir muttasil, peserta didik mampu melengkapi teks sederhana dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Yang ketiga, setelah membaca teks naratif, peserta didik dapat menerjemahkan teks yang berkaitan dengan tema al-adwatul madrasah ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, setelah menerjemahkan teks naratif ke dalam bahasa Indonesia, peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait jenis dan warna yang berkaitan dengan tema al-adwatul madrasah sesuai strukturnya berdasarkan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal ad-dhamir muttasil. Nah, materi pertama kita hari ini yaitu ad-dhamir muttasil. Ada yang tahu apa itu ad-dhamir muttasil? Ada yang mau menjawab? Kepemilikan mungkin. Ya, bisa digunakan kepemilikan. Ada yang mau menjawab lebih lengkap? Bisa. Kata ganti yang apa? Sambung Ya, dengan kata sebelumnya. betul sekali. Ad-dhamir muttasil itu adalah kata
kata ganti yang bersambung dengan kata sebelumnya. Setiap kali kita menggunakannya, maka kita cukup menambahkan imbuhan tertentu di akhir yang disesuaikan dengan fa'il atau pelakunya. Jadi misalkan fa'ilnya huwa, nanti dhamir mutasilnya itu beda sendiri. Kalau bahasa Indonesia kan dia laki-laki atau dia kan cuma cukup dengannya, ya kan. Kalau kamu ya kamu, kalau kalian itu mereka, nanti dia perempuan dia juga, terus kita jadi kami, kan kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Nanti kalau bahasa Inggris itu sama kayak them, her, him, dan lain sebagainya. Nah, adapun ini contoh dari isim dhamir mutasil. Bisa dilihat di buku paket kalian masing-masing. Yang pertama itu ada teks pintunya. Pintunya nyanya di sini tuh kembali ke dia laki-laki. Nanti kan pintu artinya babun. Dia laki-laki itu huwa. Nah, dhamir mutasilnya huwa itu apa? Hu. Jadi kalau digabung pintunya jadi babu hu. Nah, ada lagi pintunya perempuan, pintu babun. Dia kata gantinya dia perempuan ya. Nah, dhamir mutasilnya apa? Ha. Nanti jadi babu ha. Adapun itu juga pintumu jadi babuka kalau laki-laki, kalau perempuan jadi babuki. Dan kalau khusus untuk aku itu kata gantinya ya. Jadi babi, bukan babi hewan loh ya. Jadi babi, yaknya itu kata ganti kepemilikan atau isim dhamir mutasil. Lalu pintu kita atau kami itu jadi babu. Nah, ada yang mau ngasih contoh lain, misalkan masjid kami. Masjid apa bahasa Arabnya? Masjid. Berarti kalau masjid kami jadi masjidu. Nah, kalau masjidku jadi masjid. Kalau masjid dia laki-laki masjidu. Nah, udah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Nafi. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain belajar tentang isim dhamir mutasil, kita juga belajar tentang warna. Bisa diperhatikan di buku paket kalian masing-masing ya. Di situ ada contoh dari penggunaan warna. Warna itu kan isim. Warna itu termasuk kata benda, bukan fi'il, bukan huruf. Jadi warna di sini itu bisa dibilang kalau digabungkan dengan isim yang lain itu jadi apa lagi? Mubtada khobar. Jadi mubtada khobar adalah isim ketemu isim jadi satu. Kalau bahasa Indonesia misalnya gini, pintunya merah. Pintu itu isim kata benda, merah itu juga kata benda. Jadi pintunya merah digabung jadi mubtada khobar. Sama kayak di contoh ini, launul kitabul asfar. Laun di sini itu kata benda, terus kitab juga kata benda, digabung jadi launul kitab asfar. Warna buku itu kuning. Lalu ada lagi launul sa'ah. Laun itu warna, as-sa'ah itu jam. Jadi launul aswad, warna jam itu hitam. Terus launul mirsam, warna pensil itu coklat ini itu. Terus launul wardah ahmar, warna mawar itu merah. Nah, ini adalah bentuk atau contoh kalimat yang pertama. Kalimat itu bisa diubah atau dibalik kayak yang dicontohkan. Yang pertama, warna buku itu kuning. Yang kedua, kalimatnya bisa diubah jadi buku itu berwarna kuning. Sama, maknanya sama, cuman grammarnya atau tata bahasanya tuh diubah sedikit. Yang awalnya tadi warna jadi mubtada, lalu buku jadi khobar. Yang sekarang Alkitab yang mubtada itu bukunya, khobarnya itu launu. Jadi launu ini, khobar itu kan menjelaskan tentang mubtada. Jadi mubtada itu adalah yang dijelaskan oleh khobar. Jadi kalau warna buku, berarti warnanya itu menjelaskan isi buku itu. Seperti yang ada pada contoh. Jadi tergantung penataan kalimatnya. Kalau yang seperti yang pertama, yang mubtadanya yang pertama launu, lalu khobarnya Alkitab. Kalau yang bentuk kalimat yang kedua,
khobarnya Alkitab, lalu mubtada'nya Alkitab, khobarnya yang lama. Ada pertanyaan? Nah, ini ada contoh-contohnya. Kata warna tetap berbentuk mudzakkar atau laki-laki meskipun kata bendanya berbentuk mudzakkar atau muannas. Sebab kata laun itu mubtada. Nah, lalu kata warna disesuaikan dengan kata bendanya. Kalau kata bendanya itu mudzakkar, berarti warnanya muannas. Kalau kata bendanya muannas, berarti warnanya juga harus muannas. Karena kalau mudzakkar dan mubtada dan khobar itu berbeda isim. Kalau nanti kata benda dan warna itu nanti jadi naat man'ut atau kata sifat dan yang mensifati. Jadi kata sifat dan yang mensifati itu kayak warna kan termasuk yang mensifatikan, kayak warnanya merah gitu. Berarti merah itu mensifati si warna benda itu. Nah, itu nanti naat man'ut. Kaidahnya harus sama, mudzakkar, muannas. Itu. Oke, sebelum kita lanjut ke soal, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada. Oke, sekarang kalian perhatikan buku paket kalian masing-masing. Kita belajar menjawab soal ya. Sekarang saya tanya satu-satu ya. Siapa yang mau menjawab pertama? Saya. Ya. Apa bahasa Arabnya? Siapa namamu, hai saudaraku laki-laki? Namaku Nabil. Apa bahasa Arabnya? Ma ismu kaya akhi. Ismi Nabil. Ahsanti, betul. Jawabannya adalah ma ismu kaya akhi, ismi Nabil. Oke, lanjut ke Dua. Selanjutnya siapa? Ya, silakan Anjela. Apa bahasa Arabnya? Apakah ini temanmu? Siapa namanya? Ya, ini temanku, namanya Faruk. Hal hada sodikuka ma ismuhu na'am hada sodiki ismuhu Faruk. Nah, ahsanti. Selanjutnya siapa yang menjawab? Saya Ustazah. Ya, silakan Aprilia. Apa bahasa Arabnya? Ini saudaraku perempuan, namanya Rafidah. Dia seorang guru di madrasah. Silakan Aprilia. Hadhi ukhti ismuha Rafidah. Hiya madrasati fi madrasah. Ya, hiya mudarrisati fi madrasah. Ahsanti. Ya, ukhti. Selanjutnya siapa yang menjawab? Saya Ustazah. Apa bahasa Arabnya? Umar itu murid di sekolah ini. Dia adalah temanku. Apa bahasa Arabnya, Mbak Intan? Umar tolibun fi hadhil madrasah. Huwa fi sodiki. Mas Santi. Yang terakhir, Bayu, ayo apa? Hai Lukman, itu ibuku. Dia kepala madrasah. Ya Lukman, tilka umi. Dia Roisatul madrasah. Santi. Ye, Santap. Lalu kita ke soal selanjutnya. Untuk semakin memperdalam ilmu kita tentang isim dhamir mutasil. Oke, untuk selanjutnya hadil al-ashkal al-kalimah wa'ayinut dhamair. Istilah titik di bawah ini dengan domir-domir yang harus diisi. Yang pertama ada ma ismu nutoh ya akhi ismi Muhammad. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nomor 1. Ya, silakan. Ismuka. Ahsanti. Kenapa ismuka? Karena ismi Muhammad menunjukkan nama laki-laki. Jadi ismuka. Oke, siapa yang mau nomor 2? Ya, silakan. Hada. Dibaca soalnya. Ya, saya baca dulu. Hada akhi ismu nutoh Ibrahim.
Ismuhu. Ahsanti, karena hu di sini menunjukkan dia laki-laki. Betul sekali. Siapa yang menjawab nomor 3? Saya. Ya, silahkan. Soal Hada ukti nuqtah ismu hada ukti ismu nuqtah Fatimah. Apa? Ismuha karena Fatimah. Ya, karena Fatimah itu perempuan. Ya. Lalu yang keempat, siapa yang menjawab? Ya, silakan Intan. Ana Thalibah ismu nuqtah Faizah. Apa? Ismi. Ya, Ana Thalibah karena Ana di sini menjelaskan saya. Berarti dia menyebutkan namanya. Saya adalah Thalibah, saya adalah seorang siswi. Ismi, namaku Faizah. Oke, ahsanti. Siapa yang menjawab nomor 5? Saya sudah. Ya, silakan. Ini dikirim sudah. Fatimah tulaha sodiqoti ismi nuqtah Aisyah. Apa? Ismuha. Ahsanti. Kenapa ismuha? Karena Aisyah itu Cewek. ya, perempuan. Lalu nomor 7. Nomor 6 Ustazah belum? Bertulisnya apa, Man? 5. Tadi 5. Berarti sadar Lagi Ustazah. Ustazah. ya udah, kan tadi udah nomor 6 Mbak Aprilia ya. Mbak nomor 5 apa ya? Ya. Tilka muadzabah ismu nuqtah Salma. Berarti apa? Ismuha. Betul, karena Salma nama Perempuan. Oke, sekarang nomor 7. Apa? Saya. Ya, silakan. Hal ismu nuqtah Nabilah. Naam, ismi Nabilah. Ismuka. Nabilah Ismuki. Ismuki. Karena kamu perempuan. Berarti pakai Ki. Nah, Santi. Oke, sekarang nomor 9. 8 9. Hadhihi ukhtu Muhammad ismu nuqtah Siti Hajar. Siapa yang menjawab? Saya. Ya, silakan Udah. Ismuha. Nah, karena Siti Hajar nama Perempuan. Lanjut yang terakhir, wahada Abu Fatimah ismu nuqtah Taufik. Siapa menjawab? Ya, silakan Mbak Ayla. Ismuhu. Ya, karena Taufik nama laki-laki. Perhatikan buku paket kalian masing-masing, ya kan? Ustazah akan membacakan nas, 2 nas. Nanti dari 2 nas itu atau 2 teks itu kalian menjawab pertanyaan dari soal yang sudah buatkan untuk kalian. Ya, Oke, sekarang kita bacakan nas yang pertama ya. An-nasul awal. Undur ila hadhihi surah. Hadha fasli. Al-faslu wasi'un wa jamilun wa munaddamun fihi adawatun katsirah. Minha babun wa bisatun wa bitaqatun wa makkifun wa taqwimun wa jarasun wa jidarun wa kharituhu wa rufun wa sa'atu wa saburatun wa suratun wa tabshuratun wa misahatun wa mu'jamun wa kursiyun wa ma'ridun wa maktabun wa mawsu'atun wa jadwalun wa jadwalid durusi wa sa'atun khaitiyah wa kashfil khuduri wa midallahu jidariyah wa qurratun ardiyatun wa baru zikir wa mulsakun wa misbahun wa miftahun wa nafidun. Nah, sekarang dari Anas tadi saya sudah buatkan sudah ambil beberapa kalimat yang sudah saya siapkan untuk digabungkan dengan arti yang di sampingnya ya, yang di buku kalian. Nanti saya tunjuk atau kalian mengajukan diri satu-satu untuk memilih terjemahan yang mana yang paling sesuai dengan bahasa Arab yang di samping kanan. Oke, yang pertama, undur ilaha di surah. Siapa yang menjawab? Saya. Ya, silakan Firda. Apa artinya? Lihatlah gambar ini. Naam, ahsanti. Lalu yang kedua, al-faslu wasi'un wa jamilun wa munaddamun. Ya, silakan. Kelasnya sangat indah, luas dan rapi. Ya, betul sekali. Lalu yang ketiga, siapa yang menjawab? Saya. Ya, silakan. Yujadu fil fasli adwatun katsirah.
Di kelas ada banyak sekali peralatan. Ya, betul sekali. Adwatun itu peralatan, kasiroh itu banyak. Ya. Lalu yang keempat, yujadu fil fasli makayif wa taqwim wa jarasun. Siapa menjawab? Ya. Ya, Di kelas ada AC, kalender, dan lonceng. betul sekali. Makayif itu AC, lalu takwim itu kalender, jarasun itu lonceng. Lalu yang terakhir ada yujadu fil fasli rufun wa sa'atun wa sabburatun. Siapa menjawab? Saya Ya, silahkan. Apa artinya? di kelas ada rak, jam, Dan? dan papan tulis. Betul sekali. Rufun itu rak, rufun itu rak, sa'atun itu jam, lalu sabburatun itu papan tulis. Saya bacakan lagi nas yang kedua atau nas yang berikutnya. Lalu nanti ada pertanyaan ABCD, kalian jawab pertanyaannya ya. Ana Susani. Ismi Faruk. Ana tilmidun fil fasli sabi'i bil madrasati al munawassitati al hukumiyati awal bi madinati Malang. Di asdiqaun fil fasli minhum Mahmud wa Mahbub wa Mahfud wa Mas'udah wa Marfu'ah. Haqibati launuha ahdar wa haqibatu Mahmud launuha aswad. Wa fiha miqlamatun wa firjarun wa mimratun wa mimsahatun. Wa haqibatu Mahbub launuha azraq. Fiha qalamun wa mirsamun wa khibrun wa qalam rasas wa mistaratun. Wa haqibatu Mahfud launuha ahmar. Fiha daftarun wa firqasun wa miqasun wa khilafun wa kitabun. Wa haqibatu Mas'udah launuha binafsaji. Wa haqibatu Marfu'ah launuha karim. Nah, sekarang saya bagi dua kelompok. Nanti kelompok pertama menjawab 3 pertanyaan, kelompok kedua menjawab 2 pertanyaan ya. Kelompok pertama Ayla, Aprilia, dan Firza. Kelompok kedua Ayumita dan Intan Kamunawati. Nanti kelompok pertama berdiskusi dari nas itu menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 3. Nanti kelompok berikutnya yang terakhir menjawab sisanya, yaitu nomor 4 dan 5. Nah, sekarang sudah beri waktu untuk berdiskusi. Ya sudah semua diskusinya. Sekarang kelompok pertama ya. Sudah bacakan soalnya, nanti kalian langsung jawab ya. Faruk lahu asdiqai fil fasli minhum Mahbub. ya, naam, karena tadi temannya ada yang namanya Mahfud, Mahbub, Mas'udah dan lain-lain. Pokoknya yang selain Mahbub ini bukan. Lalu yang kedua, ma launu haqibati Mahmud, apa warna tas Mahmud? C. C, yaitu aswad, warnanya hitam. Lalu yang ketiga, hadil adwatul madrasiyah maujudah fi haqibati Mahbub illa D. D, yaitu muqallama, ya kan? Lalu kelompok kedua. Sudah siap kelompok kedua? Ya, sudah bacakan ya. Mada fi haqibati Mahfud fiha Naam, daftarun wa ghulafun wa kitabun. Lalu yang nomor 5, hal haqibatu Mas'udah launuha karimi. Apa jawabannya? D atau la, tidak. Haqibatuha launuha banafsaji. Jadi warnanya bukan karimi tapi banafsaji. Nah, kira-kira itu hari ini pelajaran yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Oke, alhamdulillah, itu adalah yang saya sampaikan hari ini, yaitu materi tentang isim dhamir dan
tentang launun atau warna. Tadi kesimpulannya apa? Isim dhamir itu adalah kata ganti yang mengganti kata sebelumnya. Betul kali. Dari yang kita pelajari hari ini ada yang mau ditanyakan? Ini Ustazah. Tadi kan kita isim dhamir 2 huma huma. Iya. Kalau misalnya untuk antum, antuman, kayak gitu, kayak gitu. Oh iya. Kalau huma kan hu. Nanti huma hum. Tapi kalau untuk anta, antuma, antum, anta itu kan ka, antuma itu kuma, antum itu kum. Kayak assalamualaikum. Kum di sini tuh ke antum semuanya. Nanti kalau perempuan antunna. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mafi. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk tugas hari ini Ustazah akan memberikan tugas yaitu menerjemahkan kedua teks naratif atau nas yang tadi sudah bacakan. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom atau email Ustazah ya sampai tenggatnya 1 minggu ke depan. Nanti Ustazah cek, jangan lupa absen juga hari ini. Dan alhamdulillah kira-kira itu saja. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.